bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Tugas kami yaitu tentang IP address. Hai, perkenalkan nama saya Indah Nuraniah dari kelas 10 layanan perbankan 1 absen 19. Perkenalkan, nama saya Ita Izatun Nafisa, kelas 10 layanan perbankan 1 absen 20. Kenalkan, nama saya Kaila Ina Kamalia dari kelas 10 layanan perbankan 1 absen 21. Perkenalkan, nama saya Hairul Sadia, kelas 10 layanan perbankan 1 absen 22. Kenalkan, nama saya Laudiani Pratiwi, kelas 10 LP 1 absen 23. Perkenalkan, nama saya Lidiana Kumala dari kelas 10 layanan perbankan 1 nomor absen 24. Saksikan. IP address, Internet Protocol Address, adalah alamat unik yang digunakan komputer untuk saling terhubung ke dalam jaringan karena berfungsi sebagai identitas perangkat. Pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer dapat saling terhubung di internet? Contohnya saat kalian melakukan download file dari server komputer kalian. Nah, dalam ilmu jaringan, alamat ini disebut dengan IP address. Lalu, bagaimana konsep IP address itu? Jadi, sebenarnya konsep IP address itu sama seperti pelamatan rumah kalian. Setiap komputer memiliki alamatnya masing-masing untuk bisa berkomunikasi dan mengirimkan pesan ataupun data. Saat kalian melakukan download file dari server melalui internet, setiap komputer memiliki alamat seperti saat kalian memesan barang dari online shop ke rumah kalian. Di sistem komputer, sistem pengalamatan ini disebut dengan IP address atau Internet Protocol Address. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari IP address. Yang pertama, IP address itu unik. Artinya setiap perangkat dalam satu jaringan punya alamat yang berbeda, jadi tidak akan tertukar satu sama lain. Yang kedua, IP address terdiri dari angka. Biasanya angkanya dipisah pakai titik. Contohnya seperti 192.168.0.1. Yang ketiga, IP address memiliki panjang tetap. Untuk IP versi 4 biasanya terdiri dari 4 kelompok angka, masing-masing 8 bit, jadi totalnya ada 32 bit. Yang keempat, IP address dapat diubah, jadi alamatnya tidak selalu tetap, bisa diatur secara otomatis oleh sistem atau diatur manual sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima, IP address memiliki kelas dan subnet mask. Kelas ini digunakan untuk membagi alamat berdasarkan ukuran jaringan, dan subnet mask berguna membuat membagi jaringan jadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih terorganisir. Berikut adalah beberapa fungsi IP address yang terdiri dari 5, yaitu mengidentifikasi perangkat. IP address digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Setiap perangkat membutuhkan alamat IP yang unik untuk membedakannya dari perangkat lain dalam jaringan yang sama. Alamat IP berfungsi sebagai alamat yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan mentransfer data dengan benar. Tanpa alamat IP yang unik, perangkat tidak dapat terhubung atau berinteraksi dengan perangkat lainnya di dalam jaringan. Dan yang kedua, mengatur komunikasi. IP address memainkan peran penting dalam mengatur komunikasi antar perangkat di dalam jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan global.
Komunikasi ini melibatkan pertukaran data melalui protokol tertentu yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diarahkan. Yang ketiga, mengarahkan data. IP address digunakan untuk memastikan data yang dikirimkan sampai ke tujuan yang tepat. Ketika kamu mengakses situs web atau mengirim data melalui internet, IP address berperan sebagai alamat tujuan yang memungkinkan informasi tersebut tiba di perangkat atau server yang sesuai. Tanpa IP address, data tidak akan tahu kemana harus dikirim. Yang keempat, mengakses layanan jaringan. Berbagai layanan seperti website, email, dan aplikasi online bergantung pada IP address untuk dapat diakses. IP address membantu perangkat menemukan server yang relevan saat mengirim atau menerima data. Dan yang terakhir, mengatur keamanan. IP address juga berperan dalam keamanan jaringan dengan membatasi akses dan memblokir alamat IP yang dicurigakan yang melakukan aktivitas berbahaya, melindungi data dan layanan dari ancaman. Berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis IP address. Yang pertama, IPv4, Internet Protocol Version 4. Ini adalah versi IP yang paling umum digunakan. IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang ditulis dalam format desimal dengan 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Contoh 192.168.0.1. Jumlah alamat yang tersedia terbatas, sekitar 4,3 miliar. 2. IPv6, Internet Protocol Version 6. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat, menggunakan alamat 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik 2. Contoh 2001.20 db 8.2.3.3.2.000.8a. Alamat IPv6 jauh lebih banyak. 3. IP public. IP ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet secara langsung. Alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet ISP dan bisa diakses dari jaringan global internet. Yang keempat, IP private. IP ini digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Contoh IP privat 192.168 titik biasanya digunakan untuk jaringan rumah atau kantor. Nomor 5, IP dinamis. IP yang diberikan secara otomatis dan bisa berubah-ubah tiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Umumnya diberikan oleh server DHCP. Yang nomor 6, IP statis. IP yang tetap dan tidak berubah biasanya digunakan untuk server perangkat jaringan atau perangkat yang membutuhkan koneksi tetap. Yang nomor 7, IP loopback. IP khusus yang digunakan untuk pengujian atau komunikasi internal perangkat sendiri.
Contoh 127.0.0.1 yang dikenal sebagai localhost. Penggunaan IP address sebagai berikut. 1. Mengakses website. Ketika mengetikkan alamat website di browser seperti tautan tidak tersedia, maka komputer yang akan menghubungi server DNS untuk mendapatkan IP address yang terkait dengan alamat tersebut. Kemudian, komputer akan menghubungi server yang memiliki IP address tersebut untuk mengakses website. 2. Mengirim email. Dengan mengirim email, komputer akan menghubungi server email yang memiliki IP address tertentu. Server email tersebut kemudian akan meneruskan email yang akan kalian hubungi ke tujuan yang diinginkan. 3. Mengakses jaringan Wi-Fi. Kalian ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi. Komputer atau perangkat mobile akan mendapatkan IP address dari router Wi-Fi. IP address ini kemudian digunakan untuk mengakses internet yang berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan tersebut. 4. Mengakses server remote. Ketika kalian ingin mengakses server remote menggunakan protokol seperti SSH atau FTP. Hal ini perlu mengetahui IP address tersebut. Kemudian kalian dapat menghubungi server tersebut menggunakan IP address yang melakukan operasi yang diinginkan. 5. Mengatur perangkat jaringan. Ketika mengatur perangkat jaringan seperti router, switch, atau firewall, perangkat jaringan perlu mengetahui IP address perangkat tersebut untuk mengakses antarmuka peraturan dan melakukan konfigurasi yang diinginkan. Contoh IP address. Contoh IP address dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Internet Protocol versi 4 dan yang kedua, Internet Protocol versi 6. Yang pertama, Internet Protocol versi 4 adalah format IP address yang lebih umum digunakan. Contoh IP address Internet Protocol versi 4. Yang pertama ialah 192.168.1.1. Yang kedua, 10.0.0.1. Yang ketiga ialah 171.16.254.1. 2 yaitu Internet Protocol versi 6. Internet Protocol versi 6 adalah format IP address yang lebih baru dengan panjang alamat yang lebih besar. Contohnya seperti yang pertama 240.0.0.3.0.370.2.734. Yang kedua 2401.2D.B00.21.20.20.20.22. IP address Internet Protokol versi 4 terdiri dari 4 angka yang dipisahkan dengan titik. Sedangkan Internet Protokol versi 6 terdiri dari 8 grup angka heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Kesimpulan dari IP address adalah IP address adalah alamat yang digunakan perangkat untuk saling berkomunikasi di jaringan sama seperti alamat rumah.
yang memungkinkan pengirim surat IP address memastikan data dapat sampai ke tujuan yang benar. Dengan adanya IPv4 dan IPv6 serta berbagai kategori lainnya seperti IP public, privat, statis, dan dinamis. Komunikasi antar perangkat di jaringan internet bisa berjalan lancar meskipun jumlah perangkat yang terhubung terus bertambah. Pertanyaan pertama, sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dalam komputer lain disebut dengan. Jawabannya adalah alamat IP address atau Internet Protocol Address. Kenapa kok bisa alamat IP address? Kenapa bukan alamat yang lainnya? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, IP address, Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan komputer untuk saling terhubung ke dalam jaringan karena berfungsi sebagai identitas perangkat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di bagian pengertian. Pilihan ganda nomor 2. IP versi 4 terdiri dari berapa oktet dan bit? Jawabannya adalah C, terdiri dari 4 oktet dan 32 bit. Seperti penjelasan sebelumnya yang terdapat di bagian ciri-ciri, IP versi 4 adalah versi alamat IP yang menggunakan 32 bit untuk merepresentasikan alamatnya. Setiap oktet terdiri dari 8 bit, jadi 32 bit sama dengan 4 oktet. Jadi IP versi 4 terdiri dari 4 oktet atau 4 kali 8 bit sama dengan 32 bit. Pertanyaan nomor 3. Umumnya pada jaringan komputer IP address terdiri dari beberapa kelas, di antara lain yaitu jawabannya adalah A, B, dan C. Kenapa demikian? Karena IP address secara umum dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, dan C, yang digunakan untuk penomoran alamat IP host dalam jaringan, sedangkan kelas D digunakan untuk multicast, sehingga tidak umum digunakan dalam jaringan biasa. Soal nomor 4. Apa itu NAT? Network Address Translation. A. Proses mengubah alamat MAC. B. Memfasilitasi komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal. C. Proses mengubah alamat IP pribadi menjadi IP publik. D. Proses menghubungkan perangkat ke Wi-Fi. Jawabannya C. Proses mengubah alamat IP pribadi menjadi IP publik. Penjelasan lebih lanjut tentang NAT, Network Address Translation, yaitu proses yang digunakan oleh router untuk mengubah alamat IP pribadi dari perangkat dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik saat mengakses internet. Ini memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Pertanyaan yang pertama yaitu alamat IP address mana yang digunakan untuk mengakses server lokal? A. 127.0.0.1 B. 192.168.0.1 Yang C. 8.8.8.8 Yang D. 255.255.255.0 Jawabannya adalah yang A, yaitu 127.0.0.1. Apa sih 127.0.0.1 itu? 127.0.0.1 itu adalah alamat IP yang dikenal sebagai local host atau loopback address. Ini digunakan untuk merujuk pada perangkat yang sama, yaitu komputer atau sistem yang sedang mengakses alamat tersebut. Ketika Anda mengakses 127.0.0.1, Anda sebenarnya sedang mengakses komputer Anda sendiri.
Alamat ini biasanya digunakan untuk tujuan pengujian jaringan atau pengembangan perangkat lunak. Misalnya, ketika Anda menjalankan server web atau aplikasi di komputer Anda bisa mengaksesnya dengan mengetikkan http://2.127.0.0.1 di browser yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut sedang berjalan di perangkat yang sama. Fungsi utama 127.0.0.1 adalah untuk memungkinkan perangkat mengirimkan data ke dirinya sendiri melalui jaringan tanpa perlu mengakses jaringan eksternal. Pertanyaan ke-6. Jelaskan perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Jawabannya adalah perbedaan antara IPv4 dan IPv6, yaitu IPv4 menggunakan 32 bit untuk alamat IP, sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit. IPv6 menawarkan ruang alamat yang jauh lebih besar dan mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP di IPv4. Jadi, perbedaan antara IPv4 dan IPv6 itu sebenarnya ada pada jumlah alamat IP yang bisa digunakan. IPv4 itu menggunakan 32 bit yang artinya hanya ada sekitar 4,3 miliar alamat yang tersedia. Nah, karena perangkat yang terhubung ke internet semakin banyak, jumlah alamat ini jadi terbatas. Makanya IPv6 hadir dengan menggunakan 128 bit untuk alamatnya, yang artinya bisa ada jauh lebih banyak alamat, sampai triliunan kali lebih banyak dari IPv4. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, IPv6 ini dibuat untuk mengatasi masalah keterbatasan alamat IP yang ada di IPv4. Soal uraian nomor 7. Apa yang dimaksud dengan subnet mask? Jawabannya yaitu subnet mask adalah alat yang digunakan untuk membagi alamat IP menjadi dua bagian jaringan dan bagian host yang membantu dalam pengaturan jaringan yang lebih efisien. 8. Mengapa NAT digunakan dalam jaringan? Jawab, NAT digunakan untuk menghemat alamat IP publik dengan memungkinkan beberapa perangkat jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Jadi, NAT itu singkatan dari Network Address Translation, digunakan dalam jaringan untuk menghemat penggunaan alamat IP publik. Alamat IP publik jumlahnya terbatas dan mahal, jadi NAT memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal seperti komputer, HP, printer memakai satu alamat IP publik yang sama untuk terhubung ke internet. Soal nomor 9. Jenis IP address apa yang diberikan secara otomatis pada perangkat dan melalui IP address tersebut diberikan? Jawabannya, IP address dinamis adalah alamat yang diberikan kepada perangkat secara otomatis oleh DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Alamat ini dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan yang benar. Jawaban di atas seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi IP address dinamis, alamat yang bisa berubah-ubah setiap kali perangkat menyambung ke jaringan dan jaringan ini juga tidak membutuhkan alamat IP tetap. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana Dynamic Host Configuration Protocol bekerja dalam jaringan. Jawabannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, menghindari konfigurasi manual, dan memasukkan alamat IP yang unik untuk setiap perangkat. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi cara bekerjanya DHCP dalam jaringan.
Cara kerjanya adalah ketika sebuah perangkat baru terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirimkan permintaan DHCP ke server DHCP yang ada di jaringan. Server DHCP kemudian merespon dengan memberikan alamat IP yang tersedia, bisa disebut dengan DHCP over, beserta informasi lainnya seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Perangkat kemudian memilih penawaran yang diterima dan mengirimkan konfirmasi DHCP request kepada server. Setelah itu, server DHCP mengonfirmasi pengalokasian alamat IP kepada perangkat tersebut, DHCP ACK. Proses ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk mendapatkan pengaturan yang tepat tanpa perlu konfigurasi manual, memudahkan manajemen jaringan dan mengurangi kesalahan konfigurasi. Selain itu, DHCP juga memungkinkan penggunaan kembali alamat IP yang tidak lagi digunakan, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alamat IP.